kemudian Presiden memberikan kepercayaan kepada Mas Sudaryono. Namun sebelum Mbak Nani mengajukan surat pengunduran diri pada hari ini, itu juga sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan kritik dan saran dari masyarakat juga. Jadi di BGN itu sudah mengganti. Jadi kalau pertandingan sepak bola ini hampir semua pemain diganti nih. Tapi baru Selamat malam. Program Makan Bergizi Gratis memasuki babak baru. Di tengah besarnya harapan sekaligus tantangan dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pergantian nakoda ini menjadi sorotan karena BBN memegang peran penting dalam memastikan tata kelola program unggulan pemerintah berjalan dengan lancar. Mampukah Kepala BGN yang baru menjawab berbagai evaluasi MBG? Selengkapnya bersama saya Muhammad Irsal, inilah Merah Putih. Kita bahas malam hari ini bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Di sebelah kanan saya ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat malam, Mas Agung. Malam, Mas Irsal. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah Mas Agung ada Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ananda Kudimas Rumi. Mas Dimas, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan di sebelah kiri saya ada Ketua Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan. Pak Iwan, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan bergabung melalui Zoom ada tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Hariko Satria. Mas Riko, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas terima Rizal, kasih telah Mas bergabung Agung. bersama kami di Merah Putih. Sebelum kita berdialog, kita simak dulu tayangan berikut ini untuk Anda. Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh 2 wakil kepala dan seluruh jajaran BGN, dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Kita langsung berbincang. Saya mau ke Mas Riko. Sebenarnya bangku yang duduki saya ini adalah khusus untuk Mas Riko, tapi Mas Riko berhalangan hadir, tapi nggak apa-apa, kita berbincang melalui sambungan Zoom begitu ya. Mas Riko, seperti dejavu begitu ya, kalau Senin kemarin Presiden melakukan evaluasi, Selasa Bu Nanik mundur, dan Rabu ada pelantikan Sudaryono. Seperti halnya Senin 1,5 bulan lalu ya, ketika Dadan mundur, Selasa Dadan dicopot, Rabu Dadan menjadi tersangka. Ini sebuah cocok logi yang kebetulan atau memang sudah diskenariokan? Apa yang bisa jawab Mas Riko? Ya, pemerintah bekerja berdasarkan target-target yang jelas ya. Dan memang saat ini perbaikan tata kelola makan bergizi gratis. Hari ini sudah sama-sama kita saksikan Mas Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Jadi beliau ini anak petani, lulusan Jepang,
doktor dari IPB, pakar pangan, kemudian juga jembatan lintas generasi, dan sangat memahami visi dari Presiden Prabowo maupun memahami tujuan mulia dari program makan bergizi gratis ini. Jadi ini langkah yang sangat strategis untuk memastikan program MBG ini benar-benar bersih dari korupsi, kemudian tepat sasaran, dan berdampak pada perbaikan gizi. Tadi Mas Dar atau Mas Sudaryono juga menyampaikan harus berdampak pada para petani, peternak, pekebun, nelayan, dan para pedagang. Sangat penting bagi siapapun seorang yang baru dilantik untuk memastikan orang-orang di sekitar dia untuk tidak memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tadi Mas Dar sudah menegaskan, saya punya keluarga, saya punya alumni, tolong orang-orang tersebut kalau menggunakan nama saya untuk urusan-urusan yang tidak sesuai, segera dilaporkan. Dan Mas Sudaryono ini juga tidak punya dapur, tidak punya SPPG, artinya dia akan lebih leluasa untuk bergerak. Dan Baik. memang di aturan BGN sekarang itu dilarang pegawai itu mempunyai dapur. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa, Mas Agung, Mas Iwan, siapapun dari siapapun lah, kritik dan saran dari teman-teman tercatat dalam sejarah perbaikan Oke. program makan bergizi gratis Baik, ini. kenapa yang disebut Kesuksesan dari pertama program Mas ini, Agung tukang kritik ya, Mas Hariko? ya Baik, gimana? oke. Apakah ini merupakan keinginan Presiden yang mengakomodir kritikan-kritikan yang selama ini hadir, yang menarasikan bahwa Kepala BGN ini tidak sesuai keahliannya? Apa yang kemudian ingin disampaikan Presiden ke publik dengan dipilihnya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru? Ya, kalau Mbak Nani kan memang karena alasan kesehatan ya. Jadi saya berkali-kali juga sama Mbak Nani ini berkegiatan pagi, siang, sore, malam. Bahkan pernah di bulan puasa saya sama beliau itu dari pagi sampai tarawih itu masih berkegiatan. Kadang-kadang memang beliau ini lupa untuk menjaga kesehatan, beristirahat. Dan memang alasan mundurnya Mbak Nani ini murni alasan kesehatan. Kemudian Presiden memberikan kepercayaan kepada Mas Sudaryono. Namun sebelum Mbak Nani mengajukan surat pengunduran diri pada hari ini, itu juga sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan kritik dan saran dari masyarakat juga. Jadi di BGN itu sudah mengganti. Jadi kalau pertandingan sepak bola ini hampir semua pemain diganti nih. Tapi Ya, baru BGN setengah itu bulan mengganti. ini, Mas Riko. Apakah kemudian Iya, BGN diganti 1,5 bulan pejabat di bawah eselon Bu satu. Nani ini sudah menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat atau tidak begitu? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ke Mas Agung. Bagaimana Iya, menurut Anda penggantian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru? Sudah cukup strategiskah menurut Anda? iya, saya kira ini angin segar, Mas Irsal, ya. Karena Mas Dar ini punya rekam jejak secara personal maupun secara institusional. Kalau secara personal tadi Mas Riko sudah menyampaikan, secara institusional kita tahu Kementerian Pertanian itu punya beberapa capaian strategis yang tadi Senin juga kemarin Pak Presiden menyampaikan soal swasembada pangan. Ya. Jadi highlight itu yang saya kira menjadi alasan kenapa beliau ditunjuk. Terlepas ya BGN ataupun MBG punya banyak masalah, tapi saya senang dengan pidato pertama beliau dilantik ya. Masukan-masukan yang selama ini menjadi narasi ataupun aspirasi publik, beliau langsung utarakan, utamanya soal transparansi, kemudian yang kedua soal digitalisasi, dan yang ketiga juga soal komunikasi. Jadi 3 hal prinsip itu saya kira yang memang perlu dibenahi secara total di BGN supaya secara institusional ini bisa lebih baik, lebih sehat, dan ini bisa menjalar ke struktur birokrasi di Oke. bawahnya. Artinya kritikan Mas Agung beberapa waktu lalu, Iya. tepatnya 1,5 bulan di sini, Persis. yang menginginkan bahwa transparansi tata kelola BGN itu harus dilakukan dan dijawab oleh Mas Dar hari Iya, ini. lewat pidato pertamanya. Ya. Nah, saya berharap setelah pidato itu
turunannya beliau mengeksekusi 3 hal tadi, transparansi, digitalisasi, dan soal komunikasi. Karena 3 hal ini mendasar untuk tata kelola sebuah organisasi atau pemerintahan yang baik. Kalau 3 hal ini problematik, bermasalah, ya kita akan mengulang terus bahasan topik soal MBG, BGN terkait 3 hal tersebut. Oke, Seperti itu. tapi pertanyaannya, Ya. kenapa nggak dari awal ketika dalam pidato Master mengatakan bahwa saya tahu betul ketika MBG ini dirumuskan begitu. Kalau kita lihat karir politiknya di Wakil Menteri Pertanian yang cukup mumpuni, Iya. kenapa tidak dari dulu saja? Apa yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden meskipun itu hak prerogatif begitu ya? Betul, Ketika Kepala BGN dikritik bukan orang yang memang di bidangnya begitu. Iya, nanti mungkin yang lebih utuh menjawabnya Mas Riko, tapi Oke. saya coba merekarka kan Oke. karena analis itu menafsir. Saya kira memang soal urgensi karena arahan swasembada pangan itu kan harus tercapai segera ya, karena kita tahu ada geopolitik, geoekonomi yang tidak stabil di luar sana penuh dengan ketidakpastian. Namun setelah itu sudah terjawab, saya kira mungkin penugasan beliau yang paling urgensi, yang paling penting ya MBG ini karena flagship presiden sedikit banyak berpengaruh ya kepada approval rating, kepuasan publik, bahkan sampai elektabilitas. Kalau MBG bermasalah, kalau Kopdar problematik, ini bahaya bagi citra, reputasi, dan legitimasi pemerintahan secara utuh seperti Oke, itu. kalau menurut Anda, apakah Mas Dar ini akan mumpuni memimpin BGN atau ini hanya strategi politik saja? Tapi jangan dijawab dulu. Oh, Kita siap. ke Pak Iwan terlebih dahulu. Kalau kemarin dalam pidatonya Presiden Prabowo mengatakan bahwa ya ada 108 sampai 110 masalah yang terselesaikan dalam 18 bulan, begitu ya. Tapi dengan adanya ini, apakah ini juga Anda terka sebagai penyelesaian masalah? Apa kemudian narasi yang ingin disampaikan oleh Presiden terkait ini, apakah ya manajemen krisis yang kemudian akan ditonjolkan pada pemerintahannya seperti apa? Jadi gini ya, sampai hari ini Pak Presiden ini kan kalau nggak salah udah 18 bulan memimpin ini. Tentunya belum waktu yang panjang juga untuk bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada ya. Tapi langkah pertama yaitu penguatan dari Pak Prabowo tentang ketahanan pangan, ketahanan energi. Kalau ketahanan pangan sudah terjawab. Dan siapa operatornya di antaranya Mas Sudar atau Pak Daryono ya. Yang kedua ketahanan energi. Ini sudah dimulai. Dengan contohnya kemarin itu sudah B50 kan sudah ya. Berarti masalah ketahanan pangan sudah, ketahanan energi juga sudah ya. Semua akan dievaluasi selama 18 bulan ini. Dan saya yakin kedepannya akan menjadi perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan. Terkait MBG, negara-negara Korea Selatan saja contohnya itu sampai berapa tahun baru bisa berjalan sesuai target. Berhasilnya baru ketahuan. Ya baru gitu ketahuan itu nggak bisa sekarang masa dirasakan manfaatnya itu besok. Tapi paling tidak ini program jangka panjang yang dengan maksud dan tujuan adalah apa? Bisa menciptakan generasi yang memang benar-benar mendapatkan asupan gizi segala macam itu ya. Jadi program ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, terus yang tidak kalah lagi program pemberantasan korupsi ya. Dari mulai Pak Prabowo dilantik sampai hari ini, walaupun belum maksimal tapi sudah kelihatan ya bahwa Pak Prabowo itu dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa tidak pandang bulu dalam menegakkan supremasi hukum, termasuk orang terdekatnya. Kalaupun dia bersalah, ditindak, dihukum. Saya rasa itu. Ya. Termasuk Mas Sudar bahwa bisa dibisikkan bahwa kasarnya lu salah langsung dari mulut Presiden ke kuping Mas Dar begitu. Iya, karena kan gini, Mas Sudar ini kan kalau saya sampaikan juga, ini anak ideologis Pak Prabowo. Oke. Jadi lebih gampang menjabarkan apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo ya. Jadi di bidang pertanian sudah terbukti bahwa Mas Sudar ini mampu ya. Nah, makanya begitu mampu, nanti penggantinya mungkin kalau diganti wamennya, diharapkan Mas Sudar bisa mengelola MBG ini lebih maksimal lagi. Saya rasa itu. Oke, Ya. berarti ini Anda menepis anggapan bahwa pemilihan Mas Sudar ini bukan hanya sekedar penggantian figur, tapi bahwa ada sinyalemen perbaikan BGN di tangannya. Itu pasti ya. Karena perbaikan ini dari yang salah pasti disempurnakan sampai hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di daerah yang kurang bernasib baik sehingga tidak bisa merasakan sarapan pagi. Oke. Inilah Mas Sudar jawabannya. Baik, saya tahan kembali Pak Iwan.
saya mau ke Mas Dimas.